Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk belajar, kita harus berdoa dulu. Kita kelasnya pimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang saya absen ya. Dengarkan namanya. Abdul Rahman, Hadir Pak. Nur Fakila, Hadir Pak. Adiba, Hadir Pak. Rode Kafil Amal, Arsifa, Hadir Pak. Bode Sabria, Hadir Pak. Bode Hindayanti, Rayan Saputra, Hadir Pak. Raisa, Hadir Pak. Hikmah, Hadir Pak. Bode Saltri, Hadir Pak. Oktaf, Hadir Pak. Firda, Hadir Pak. Alvan, Hadir Pak. Nadine, Hadir Pak. Alif. Hadir Pak. Hadir semua ya? Hadir Pak. Iya. Sekarang saya periksa kerapiannya. Masing-masing murid berdiri. Tangannya di atas meja. Ya, silakan duduk. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sekarang sebelum kita masuk pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib, lagu nasional. Yang sering pimpin lagu silakan maju di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan wajib yang berjudul dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, karena airku Indonesia. Ya, silakan duduk. Jadi pelajaran apa hari ini? Pembagian dua. Masih diingat pelajaran kemarin? Tentang apa matematika pelajaran kemarin? Pembagian bilangan? Satu. Sekarang perhatikan depan. Perhatikan depan. Ini ada sebuah kotak yang berisi permen. Ini ada 6 kotak ini. Yang isinya satu kotak 10 permen.
Jadi 6 kotak berarti isinya 60 permen. Saya ulang tadi 6 kotak isinya berapa? 60 permen. 60 permen ini jika saya bagikan ke 5 anak, masing-masing anak mendapatkan berapa permen? 12. Dari mana 12? 60 bagi 5. 60 dari mana ada 60? Angka 60. 60 permen. Angka 5 ini dari mana? Anak. 5 anak. Iya. Sekarang perhatikan yang kedua. Tetap masih yang sama. Satu kotak isinya 10 permen. Jika 6 kotak, masing-masing kotak berisi 10 permen, berapa permen semuanya? 60. Jika gurunya membagikan ke 20 anak, berapa masing-masing anak mendapatkan permen? 3. Dari mana 3 permen? 60 bagi 20. Angka 20 ini dari mana? Anak. Yang angka 60 ini dari mana? Permen. Iya. Berarti 60 bagi 20 sama dengan 3. Itulah namanya pembagian bilangan 2 angka. Jadi sebentar ada alat pembelajaran lewat video. Sebentar setelah ini itu di depan sudah ada layar. Jadi tujuan pembelajaran itu dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui cara menghitung pembagian puluhan dengan baik. Jadi ingat, yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat memahami arti pembagian dengan bilangan 2 angka. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaian pembagian dengan bilangan 2 angka. Jadi ingat, ada 3 poin. Ada 3 poin yang harus kalian lakukan. Ada 3 poin yang harus kalian lakukan. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, mengamati video. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah penyelesaian pembagian bilangan 2 angka. Jadi diingat ya. Jadi setelah ini saya akan tampilkan video. Jadi diharapkan semua mengamati, memperhatikan yang ada di layar. Diingatin yang di belakang. Sebentar perhatikan layar di depan. Amati apa yang dibahas di dalamnya. Kendala apa atau ada penemuan apa, diamati. Baru ada kendala nanti tanyakan sama gurunya. Sekarang perhatikan ya. Perhatikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Vivi. Kali ini Ibu akan menemani kalian untuk belajar matematika. Minggu yang lalu kita belajar tentang pembagian dengan bilangan satu angka. Hari ini kita naikkan ya jadi 2 angka. Kita langsung pada materi. Ada 6 kotak, masing-masing berisi 10 permen. Permen tersebut akan dibagikan kepada 20 anak. Berapa banyak permen yang akan diterima setiap anak? Nanti kita harus mengenal dulu berapa permennya. Permennya totalnya itu ada berapa? 6 kotak, masing-masing berisi 10 permen. Jika ada perkalian seperti ini, cukup 6 kalikan 1. Hasilnya 6. Jangan lupa nolnya ditambahkan. Permen ini, 60 ini akan dibagikan rata kepada 20 anak. Bagaimana menulis kalimat pembalikannya? Dengan kata lain, 60 permen dibagikan 20 anak. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? 60 dibagi 20. Jika ada pembagian yang ada angka nolnya, kamu tidak bisa menggunakan rumah seperti ini atau yang dinamakan pola gapir. Cukup coret saja nolnya. Berarti jadinya ini adalah 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti berapa banyak permen yang akan diterima setiap anak? Setiap anak akan menerima 3 permen. Itu adalah cara pembagian dengan bilangan 0. Selanjutnya ada sebuah soal lagi. Ada 80 lembar kertas berwarna. Setiap anak mendapatkan 20 lembar. Berapa anak yang akan mendapatkan kertas tersebut? Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Perhatikan depan, perhatikan ya. Matematika 8 Contohnya jangan begitu. kertas Kasih bagus-bagus contohnya supaya dipahami. dibagi 20 lembar per anak. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Setiap anak, berapa anak yang akan mendapatkan kertas tersebut? Ingat di sini ada angka 0. 80 dibagi 20. Jika nolnya dicoret, maka tinggal 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Jadi jumlah anak yang menerima kertas ada 4 anak. Selesai, tidak usah menghitung lagi. Kemudian ada 84 pensil yang akan dibagikan kepada 21 anak. Ini tidak ada unsur nolnya ya. Berapa banyak pensil yang akan diterima setiap anak? Ayo berpikir bagaimana menghitungnya. Kalimat matematikanya sama, 84 dibagi 21. Untuk mengira-ngira hasilnya, maka kita ambil angka puluhannya dulu. 84 itu angka puluhannya 80. 21 angka puluhannya 20, ya kan? Jika dicoret tinggal 8 dibagi 2 sama dengan 4. Coba kita masukkan ke dalam sangkarnya, dalam rumahnya. Coba kita kalikan 21 dikali 4, perkiraannya ada berapa? Ini hasilnya ada 4 ya. Coba dikali 4 hasilnya 8. Oh ternyata memang pas, hasilnya adalah 4. Jadi berapa banyak pensil yang diterima setiap anak? Setiap anak menerima 4 pensil. Selanjutnya
Ayo berpikir cara membagi 96 dibagi 33. Kita tetap ke panduannya, perkiraannya diambil puluhannya 90, diambil puluhannya 30. Jika ini dicoret tinggal 9 dibagi 3, hasilnya ada 3. Kita masukkan dulu ke dalam rumahnya atau sampalnya. Coba kita kalikan ini. 33 dibagi 3 dikali 3 99. Ternyata dengan 96 lebih besar 99. Jika hasil perkiraan ini lebih besar, maka angka 3 ini harus dikurangi dengan 1. Coba kita kurangi 1, hasilnya 2. Kita kalikan lagi ke 33 dikali 2, 66. Kita masukkan ke dalam rumahnya, karena 66 kurang dari 96. Coba ya, ini hasilnya 2, ini 66. Dikurangi 0, 9 dikurangi 6, ada 3. 30 dibagi 33 tidak bisa. Jadi hasil dari 96 dibagi 33 sama dengan yang atas ya, ini ya, 2 sisa 30. Bisa ya? Ini juga bisa dikalikan 66, kemudian ini dikalikan, yang ini bisa ditambahkan. Oh, ternyata benar 66 ditambah 30 hasilnya 96, terus dengan yang depan. Itu cara mengeceknya. Ada soal kembali. Pikirkan bagaimana membagi 170 dibagi 34. Ada nolnya dulu, tapi yang belakang tidak ada. Kalau yang belakang tidak ada, berarti kita tidak bisa mencoretnya. Kalau soalnya seperti ini, kita ambil 2 angka dulu. 17 diambil 1 angka 3. Untuk perkiraan saja ya, 17 dibagi 3 kira-kira bisa apa tidak? 3 kali berapa mendekati 17? 3 kali berapa ya? 3 kali 6, 18. Oh, 3 kali 5. Oke, sekarang kita coba masukkan ke rumahnya dulu. Coba kita kalikan dengan ini. 34 dikali 5. 4 kali 5 ada 20. Simpan 2. 3 kali 5, 15 ditambah 2 ada 17. Ternyata pas ya, 170. Berarti hasilnya ada 5. Perkiraan kita pas. Kemudian ada lagi bagaimana menghitung ini 3 angka dibagi 2 angka dengan cara bersusun. Kita ambil 2 angka ya, 32. Ambil 1 angkanya dibagi 3. Ingat, untuk pembagian ini yang dipakai adalah angka 1 sampai 9. 10-nya tidak bisa. 3 dikali berapa hasilnya dari 32 atau mendekati, tapi bukan angka 10. 10, 30, oh 9, 27. Oke, perkiraannya 9. Kita tulis dulu. Ini masih perkiraan ya. Sekarang kita kalikan kembali. 32 dikali 9, 18, simpan 1, 27, 28. 280. 6 dikurangi 8 tidak bisa. Jadi harus pinjam angkanya 1. Jadi 16. 16 dikurangi 8 ada 8.
Ini kan tadi dipinjam 1 ya, 2-nya ya, berarti tinggal 1. 1 dikurangi 8 juga tidak bisa, jadi pinjam yang 3 ini 1 jadi 11. 11 dikurangi 8 ada 3. Kemudian ini tadi dipinjam 1 berarti tinggal 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Tidak bisa ditulis. 38 bagi 32 tidak bisa. Jadi hasil dari 326 dibagi 36 sama dengan 9 sisa 38. Kalau tidak percaya silakan ini dikalikan. Dikalikan hasilnya ada 288. Kemudian ini ditambahkan 38. Maka hasilnya akan menjadi 326. Itu cara pembagian dengan cara bersusun. Sekarang waktunya kalian mengimplementasikan kepada soal. Jadi itulah video pembelajaran kita hari ini, pembagian bilangan 2. Dipahami apa isinya di dalam? Pahami. Jadi dalam video tadi yang dibahas berarti pembagian bilangan 2. Tadi yang dibahas di dalam pembelajaran video masalah pembagian bilangan 2. Perhatikan di papan tulis. Jadi begini contohnya, 80 dibagi 20 sama dengan titik-titik. Jadi cara penyelesaiannya begini. Ini namanya pembagian rumah. Bisa juga langsung dibagi langsung di sini sama dengan 4. Jadi pahami nih. 80 kertas dibagikan ke 20 anak. Hasilnya sama dengan 4. Dimengerti ya? Sekarang peserta didik itu kalian ditugaskan untuk menemukan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran lewat video tadi. Jadi kira-kira masalah apa yang kalian temukan dalam pembelajaran video tadi? Ada? Coba. Adakah cara lain untuk pembagian agar kami murid tidak pakai perkiraan? Iya, bagus. Adakah cara lain? Adakah cara lain untuk pembagian agar kami murid tidak pakai perkiraan? Tidak pakai perkiraan? Ya, ada. Jadi sebentar lewat pembelajaran lewat pembagian kita pakai alat peraga. Alat peraganya adalah permen dan kotak, sekaligus dengan kertas, potongan kertas. Dipahami nih? Dipaham? Sudah dipaham tadi yang ditanyakan?
Sudah. Jadi sebentar yang kita tanyakan itu ya bisa kita lakukan secara itu dengan alat-alat peraga yang ada di depan. Iya. Ada lagi yang lain? Saya masih bingung pembagian ulangan 2 dengan angka 80 bagi 20. Rumus pembunuhan angka 0. Oh, yang di video tadi? Yang ada di video tadi? Apa tadi tanyakan? Saya masih bingung pembagian ulangan 2 dengan angka 80 bagi 20. Rumus pembunuhan angka 0. Iya, bagus. Perhatikan depan ya. Berarti yang ini. Yang ini. Dan ditanyakan, kenapa harus dibunuh angka 0? Begini. Dibunuh dengan tidak dibunuh, hasilnya tetap 4. Karena angka 0 ini sama. Yang bisa dibunuh itu angka 0. Ketika pembagian bilangan 2 angka, terdapat ujung-ujung angka 0, itu bisa dibunuh. Sekarang kita buktikan. Perhatikan. Kita bunuh ini ya. Perhatikan. Sekarang perhatikan, sama hasilnya 8 bagi 2 dengan 80 bagi 20. Sama atau tidak? Sama. Itulah fungsinya ketika ada angka pembagian dua bilangan yang ujungnya angka 00, itu bisa diperkecil, bisa dibunuh. Karena hasilnya tetap akan sama. Dipahami? Sudah dipahami? Paham? Di belakang saya dipahami nih. Di sini sudah dipahami. Di sini, iya bagus. Sekarang kita lanjut ke peserta didik dapat mengidentifikasi alternatif solusi. Kira-kira ada? Ada? Coba. Bisakah kami murid mempraktekkan cara pembagian bilangan dengan 2 angka dan melibatkan beberapa murid dalam kelas? Iya, bisa. Jadi kita sudah siapkan memang alat peraga untuk kita praktekkan. Jawabannya bisa. Jadi perhatikan depan di sini. Ada beberapa alat media, benda konkret yang ada, supaya bisa kita praktekkan langsung. Sekarang, maju satu orang. Maju satu orang ini. Karena dia pertanyakan apa tadi pertanyaannya? Bisakah kami murid mempraktikkan cara pembagian bilangan dengan 2 angka dan melibatkan beberapa murid dalam kelas? Iya. Coba bagikan ini ke empat murid. Isinya ini masing-masing 10. Coba bagikan ke 4 murid. Bagikan. Satu-satu bagikan. Ya, perhatikan depan, perhatikan ya, perhatikan temannya. Perhatikan. Iya. Sekarang perhatikan, yang dibagi tadi berapa kotak? 4 kotak. Isinya satu kotak 10 biji. Berarti masing-masing berapa kotak yang dibagi? 4. Masing-masing kotak 10 biji. Berapa yang didapat per kotak murid? Berapa murid?
Berapa murid yang didapat? Berapa permen? 10. 10 permen. Sekarang ulang lagi. Ulang lagi. Sekarang perhatikan. Ada 4 kotak yang berisi masing-masing kotak 10 permen. Berarti semuanya berapa permen ini? 40. Ketika kita bagikan ke 4 anak, ke 10 anak, kita bagikan ke 10 anak. Masing-masing anak mendapatkan berapa permen? 10 anak. 40 permen dibagikan ke 10 anak. 4. Sekarang kita buktikan. Kita buktikan, perhatikan. Perhatikan. Kita buktikan. Apa betul? Berapa tadi hasilnya? 4. Kita bagikan ke 10 orang. Dia dapat atau tidak? Dibagikan ke 10 anak tadi ya. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti hasilnya sama dengan 4. Itulah kita gunakan alat praktek, alat peraga yang nyata. Sudah dipaham di sini? Sudah? Sekarang kalian menentukan solusi yang paling tepat digunakan menggunakan benda konkret. Coba. Solusi kami siswa untuk digunakan dalam pembelajaran tentang pembagian bilangan dengan 2 angka adalah menggunakan benda seperti kotak, permen, dan peta, karena kami murid cepat memahaminya. Iya. Jadi itulah tadi kita menentukan solusi. Solusi yang paling tepat adalah langsung dipraktekkan dengan alat peraganya. Jadi kalian paham? Jadi sudah paham semua ini di belakang? Iya. Jadi sambil belajar sambil dipraktekkan yang ada di depan, yang ada alat peraganya depan. Sekarang kita masuk pada tugas LKPD. Tapi sebelum kita masuk pada tugas LKPD, kita ice breaking dulu. Sekarang masing-masing peserta berdiri. Perhatikan ya gurunya, kalau bilang miring ke kanan, silakan pada kalian kasih miring ke kanan. Kalau gurunya bilang miring ke kiri, silakan kalian miringkan ke kiri. Ingat ya, kita mulai. Miringkan badan ke kanan. Miringkan badan ke kiri. Lurus. Majukan badan ke depan. Luruskan badan.
Duduk. Sekarang kita masuk pembagian kelompok. Kita masuk pembagian kelompok. Jadi kelompok kita pakai kelompok yang biasa kita pakai hari-hari. Ada 4 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, sana kelompok 4. Jadi masing-masing kerja kelompok. Sekarang perhatikan, kita bagi ini ya, alatnya ya. Kita bagi alatnya supaya dikerja. Sekarang perhatikan dulu. Perhatikan. Jadi di LKPD itu ada soal yang dikerja. Penyelesaiannya lewat alat peraga yang konkret, yaitu permen dan kotak serta kertas, potongan kertas. Jadi kita sepakati waktunya 10 menit. Dikerja 10 menit. Setelah dikerja, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan per kelompok 1 orang yang maju di depan. Jadi diingat. Jadi kita mulai sekarang dikerja 10 menit waktunya. Ingat, berkelompok itu harus aktif semua, karena tujuan diskusi itu kerja sama-sama. Jadi kalau ada yang belum dipahami, pertanyakan sama gurunya, supaya gurunya mendampingi kalian. Di sini. Iya. Sudah dipahami tuh? Tulis di situ dong. Iya. Ada lagi yang lain belum dipahami?
Pas. Sudah semua? Sudah. Kelompok 3 sudah semua? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah semua? Sekarang perhatikan. Kalau sudah semua, perhatikan di depan. Sekarang kalau sudah, perhatikan depan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Dan yang wakili per kelompok itu 1 orang. Jadi perhatikan di depan. Kalau sudah kerja semua, kita mulai dulu dari kelompok mana ini? Kelompok 1. Coba kelompok 1 maju depan. 1. Stimulus dan identifikasi masalah. Gambar 1, 6 buah toples. Gambar 2, 6 toples masing-masing toples berisi 10 permen. Gambar 3, permen tersebut dibagikan merata ke 20 anak. Masing-masing setiap anak mendapatkan 3 permen. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 1. 60 dibagi 20 sama dengan 3. 2. Maka diberikan 3 permen setiap anak menjadi 20 dibagi 3 sama dengan 60. 3. Menentukan hasil. Gambar 1. 80 dibagi 20 sama dengan 4. Gambar 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sudah? Sudah. Kelompok lain? Perhatikan tadi ketika kelompok 1 ada yang berikan tanggapan? Ada dari kelompok mana? Coba angkat tangan. Coba kelompok 2 berikan tanggapan terhadap kelompok 1. Kami dari kelompok 2 setelah mendengarkan hasil dari kelompok 1 yang dipresentasikan di depan, jawabannya sudah benar. Iya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Jadi jawabannya sudah benar. Jadi itulah kelompok 1 jawabannya, dan temannya kelompok 2 memberikan tanggapan bahwa pekerjaannya kelompok 1 sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kita masuk pada kelompok berikutnya, kelompok 2. Silakan maju di depan.
stimulus dan identifikasi masalah. Gambar 1, 6 kotak atau toples berisi 60 permen. Gambar 2, 6 toples masing-masing toples berisi 10 permen. Jadi 6 toples berisi 60 permen. Gambar 3, 60 permen di semua toples dibagikan 20 anak dan setiap anak mendapatkan 3 permen. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 1. 60 bagi 20 sama dengan 3. 2. Jika diberikan 3 permen kepada tiap anak, hasilnya 20 kali 3 sama dengan 60. 3. Menentukan hasil. Gambar 1, 80 bagi 20 sama dengan 4. Gambar 2, 8 bagi 2 sama dengan 4. Sudah? Ya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok lain berikan tanggapan kalau ada. Ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain? Tidak. Berarti sudah bagus jawabannya menurut ya? Sudah. Sama semua jawabannya ini. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sama. Berdasarkan hasil prakteknya tadi. Apa sudah benar? Apa sama dengan jawabannya kelompok 1 dan kelompok 2 untuk kelompok 3 dan 4? Sama? Sama kelompok 3 sama? Sama. Jadi itulah hasil dari kelompok 2 dan hasilnya sudah bagus. Dan kebetulan untuk kelompok lain jawabannya sama. Jadi kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali tempatnya. Jadi kelompok 3, silakan maju depan. Satu, stimulus dan identifikasi masalah. Gambar 1, 6 toples, 6 kotak. Gambar 2, 6 toples berisi 60 permen. Gambar 3, seluruh permen dibagikan ke 20 anak dan setiap anak memperoleh 3 permen. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 1. 60 bagi 20 sama dengan 3. Nomor 2. Setiap anak dibagikan 3 permen. Jadi hasilnya 20 bagi 3 sama dengan 60. 3. Menentukan hasil. Gambar 1. 80 bagi 20 sama dengan 4. Gambar 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Perhatikan dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Tidak. Dari kelompok 1, kelompok 2, apa sama jawaban yang kelompok 3? Sama. Berarti jawabannya kelompok 3 sudah benar ya? Kelompok 4 sama jawabannya yang kelompok 3? Sama. Berarti tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali di tempatnya. Sudah semua? Sudah. Belum. Belum cetak. Jadi karena jawabannya sama semua, berarti
Untuk 4 kelompok berarti sudah bagus semua. Sudah melakukan dengan bagus cara kerja pakai alat peraga. Sekarang kalian simpulkan pelajaran tadi. Masing-masing kelompok simpulkan, tanya teman kelompoknya pelajaran tadi kesimpulannya apa, baru sampaikan sama gurunya. Jadi silakan simpulkan dulu. Saya beri waktu 1 menit. Silakan baku tentang dulu setiap kelompok, baru kalian simpulkan. Ya, sudah. Sudah disimpulkan? Sudah. Di sini sudah disimpulkan? Kelompok 1 sudah kesimpulan? Sudah. Kelompok sini, kelompok 2? Sudah juga? Sekarang dari kelompok 1, kesimpulan apa pelajaran pada matematika hari ini? Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Kelompok 2? Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Kelompok 3? Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Kelompok 4? Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Kesimpulannya berarti, kesimpulannya tadi coba sama-sama kesimpulan tadi apa? Pembagian adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Iya. Jadi semua kelompok sudah bagus mengerjakannya, dan beberapa kelompok yang tampil depan sudah bagus jadi kelompok 1, 2, 3, 4 sudah bagus semua mengerjakan kelompoknya, makanya guru memberikan penghargaan dengan 2 jempol. Tepuk tangan. Sekarang kita masuk, kita bersama-sama simpulkan. Kita bersama simpulkan pelajaran kita matematika hari ini mengenai apa saja. Jadi kita simpulkan sama-sama. Jadi yang pertama, perhatikan depan. Yang pertama-tama mengenai pembagian bilangan 2. Cara penyelesaiannya kita sudah lakukan semua tadi ya, dengan cara praktek.
Sudah dilakukan semua tadi toh? Iya. Perhatikan di depan cara praktek dengan cara rumus. Cara praktek dengan alat peraga, kedua dengan cara pakai rumus matematika. Itu penting. Jadi di perbandingan dia. Setelah pakai rumus alat peraga, kita bandingkan lagi pakai rumus matematika. Rumus matematika yang mana? Rumus matematika ada di papan tulis, perhatikan. Sebelumnya saya sudah jelaskan tadi rumus matematika. Perhatikan tadi. Soal pertama tadi 60 permen ya. 60 permen, perhatikan. Habis itu dibagi ke 20 anak. Berarti pembagiannya 60 bagi 20. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Perhatikan. Perhatikan depan. Cara penyelesaiannya adalah begini. Ini adalah rumus matematika. 60 bagi 20 sama dengan 3 kali 20. 60. 0 kurang 0. 6 kurang 6. Berarti turun 0. Berarti hasilnya sama dengan 3 permen. Untuk prakteknya tadi sudah diperagakan. Hasilnya sama dengan 3 permen. Itulah tujuan dan fungsinya. Rumus matematika tetap kita gunakan. Rumus praktek langsung tetap kita gunakan. Ingat. Contoh kedua. Tadi ada yang belum dipahami tentang pembagian pembunuhan. Perhatikan, ini juga harus kita fungsikan. Ini tujuannya supaya cepat kita dapat hasilnya. Jadi kita pakai rumus ini dengan rumus angka pembunuhan, itu hasilnya sama. Yang penting pembagian di angka belakang sama-sama 0. Jadi itulah kesimpulannya. Dipaham semua ini? Jadi sudah dipaham semua? Sudah? Sekarang perhatikan. Perhatikan. Itu simpan dulu alat peraganya, simpan dulu itu. Simpan, jangan main-mainkan. Perhatikan di depan. Simpan saja dulu di depan bangku itu. Yang kita fokus sekarang itu di depan. Gurunya menjelaskan. Simpan dulu itu. Simpan, tidak usah megang-gang, simpan. Jangan dikorek-korek alat peraganya. Cukup kalian perhatikan, karena ini kita simpulkan sama-sama. Apa yang kita pelajari hari ini kita simpulkan sama-sama. Tadi kalian sudah simpulkan, masing-masing kelompok sudah simpulkan. Sekarang kita simpulkan bersama. Dengan alat praktek tadi, dengan rumus matematika.
Jadi diingat, apa yang dipelajari tadi, diperhatikan, diingat apa saja materinya di pembelajaran video. Kedua mengenai alat peraga. Ketiga mengenai rumus. Berarti sekarang bisa kita simpulkan semuanya. Tadi pelajaran tadi adalah pembagian apa tadi jawabannya tadi? Pembagian adalah bagian dari perkalian. Kedua, pembicaraan kita matematika pada hari ini mengenai pembagian bilangan 2 dengan cara melakukan alat peraga, permen dan kotak serta potongan kertas. Dan terakhir kita gunakan rumus. Jadi itulah kita ambil kesimpulan sama-sama. Sekarang saya akan memberikan refleksi terhadap kalian. Masing-masing kelompok siap? Masing-masing kelompok siap? Siap. Jadi dengarkan. Bagaimana perasaan saat mengikuti pelajaran ini? Bahagia. Coba kelompok ini. Bahagia. Di sana. Bahagia. Kelompok 2. Bahagia. Sana kelompok 4, kelompok 3. Bahagia. Ada yang lain? Senang. Iya, bagus. Bahagia dan senang. Sekarang kedua. Jika kalian diminta untuk memberikan bintang 1 sampai bintang 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kalian lakukan? Dipikir-pikir dulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, pikir-pikir berapa kalian mau kasih bintang hasil kerjanya kalian hari ini. Dipikir-pikir berapa bintang kalian mau kasih. Kamu rundingkan dulu tiap kelompok. Sudah? Coba kelompok 4. Berapa bintang kira-kira? 4 bintang. 4 bintang. Kelompok 2. 5 bintang. Kelompok 1. 5 bintang. Kelompok 4. 4 bintang. Berarti harus ada alasannya. Kenapa 4 bintang, kenapa ada 5 bintang? Coba 5 bintang dulu, apa alasannya? Sehingga kalian beri 5 bintang. Hasil kelompoknya kalian sudah bagus, sudah benar. Kalau kelompok belakang 3, 4, kenapa masing-masing berikan 4 bintang? Ada yang masih kurang setelah dipikir-pikir dalam pengerjaan kelompok tadi? Ada masih kurang? Oh iya. Kelompok 3, kenapa diberikan 4 bintang? Masih dipikir-pikir tadi, ada yang keliru atau masih ada yang belum digunakan sehingga terjadi 4 bintang? Masih ada ya? Masih. Dengan cara apa? Menghitung masih kurang. Oh iya. Bagus. Ada yang sudah 5 bintang, ada yang sudah 4 bintang. Semuanya sudah bagus.
5 bintang itu sangat bagus, 4 bintang itu bagus. Jadi 4 kelompok itu semua bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita gurunya memberikan dulu soal. Gurunya memberikan dulu soal. Perhatikan depan. Perhatikan ya, dengarkan. Masing-masing kelompok dengarkan. Masih diingat pelajaran tadi atau sudah dilupa? Diingat. Soal pertama, tanya jawab ini. Mana yang cepat? Itu yang cepat angkat tangan, itu yang saya tunjuk. Diingat-ingat. Ada 80 lembar kertas. Setiap anak mendapatkan 20 lembar. Berapa anak akan mendapatkan kertas tersebut? Coba dibelakang dulu. Kelompok 3. 4 anak. Coba ini dulu, kelompok 4. Berapa? 4 anak. Kelompok 1? 4 anak. Kelompok 2? 4 anak. Jadi 80 lembar kertas dibagi 20 lembar ke kertas sama dengan 4 anak. Jadi tepuk tangan untuk soal pertama. Salah semua jawabannya sudah benar. Sekarang pertanyaan kedua. Dengarkan masing-masing tiap kelompok. 6 kotak, masing-masing berisi 10 permen. Permen tersebut dibagikan merata ke 20 anak. Berapa banyak permen yang diterima setiap anak? Coba kelompok 1. 3 permen. Kelompok 2. 3 permen. Kelompok 4. 3 permen. Kelompok 3. 3 permen. 3 permen. Yakin 3 permen? Yakin. Dari mana 3 permen? Dari mana? 60 bagi 20. Jadi pertanyaan kedua sudah benar semua. Tepuk tangan. Jadi itulah pelajaran kita. Itulah pelajaran kita matematika pada hari ini. Untuk pelajaran berikutnya sesuai roster yaitu perkalian. Jadi pertemuan kita berikutnya perkalian. Jadi saya tutup pelajaran ini sekian dan terima kasih. Sampai bertemu nanti. Salam sehat untuk kalian semua dan keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita pulang, kita harus berdoa dulu. Kumpulkan dulu alat peraganya, kumpulkan dengan hasil kerjanya, LKPD-nya dikumpul, hasil LKPD-nya dikumpul, dengan siap-siap supaya kita berdoa. Simpan sini, simpan saya di sini.
Itu Pak. Ya. Dikumpul. Ya, simpan. Sekarang sebelum kita pulang, selalu kita berdoa. Sama dengan awal pelajaran, sebelum kita mulai berdoa. Berarti kalau sudah selesai, kita harus berdoa kembali. Jadi kita kelasnya pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang pulangnya dari sini. Satu-satu. Lanjut. Kelompok 2 lanjut.